Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, soleh dan soleha. Hari ini kita akan belajar kembali ya. Kita akan lanjutkan tema 3, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6, cara melestarikan lingkungan. Mari disimak video pembelajaran berikut ya. Usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini, usaha pelestarian lingkungan hidup tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Pada pelaksanaannya, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang dapat digunakan sebagai payung hukum bagi aparat pemerintah dan masyarakat dalam bertindak untuk melestarikan lingkungan hidup. Beberapa kebijakan ini dikeluarkan oleh pemerintah meliputi yang pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. 2. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/11 tentang pengamanan bahan beracun dan berbahaya di perusahaan industri. 3. Peraturan Pemerintah atau PP Indonesia Nomor 29 Tahun 1986 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup. 4. Pembentukan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup pada tahun 1991. Usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, melestarikan sumber daya air. Air merupakan salah satu kebutuhan pokok setiap makhluk hidup. Semua makhluk akan mengalami kesulitan bertahan hidup jika kekurangan konsumsi air. Keberadaan air yang melimpah ruah di lingkungan alam itu haruslah kita lestarikan dan dilindungi dari pencemaran air. Beberapa polutan yang dapat mencemari air diantaranya adalah sampah, serta pencemaran limbah seperti limbah rumah tangga dan limbah industri. Di antara ciri-ciri pencemaran air yaitu air menjadi keruh, memiliki bau tidak sedap, dan mengandung zat serta bakteri yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Untuk mencegah terjadinya pencemaran air, kita harus berperan aktif dalam melestarikan sumber daya air. Beberapa cara menjaga kelestarian air. Yang pertama, menghilangkan kebiasaan membuang sampah di sungai. 2. Membuang sampah di sungai dapat mencemari air sungai yang bermuara di laut dan pada akhirnya mencemari air laut dan ekosistem pantai. 3. Menggalakkan penanaman pohon. 4. Menjaga kelestarian hutan. 5. Tidak boros air. Dan 6. Tidak membuang limbah berbahaya ke dalam aliran air. Cara melestarikan lingkungan yang kedua adalah melestarikan udara bersih. Kebutuhan pokok makhluk hidup selain air adalah udara. Setiap makhluk yang bernafas membutuhkan udara yang disebut dengan oksigen. Dahulu, manusia bisa merasakan udara bersih di mana saja. Udara yang bersih bukan berarti tidak bisa tercemar. Tidak seperti udara pegunungan dan pedesaan, udara perkotaan sudah banyak tercemar. Beberapa penyebab pencemaran udara yaitu asap kendaraan, asap hasil pembakaran industri, asap pembakaran batu bara, asap rokok, dan kebakaran hutan. Nah, beberapa cara untuk melestarikan udara agar tetap bersih dan terhindar dari pencemaran yaitu: yang pertama, menyaring asap hasil pembakaran proses industri. Jika asap yang dibuang melalui cerobong-cerobong milik industri tidak difilter, maka dapat menimbulkan terjadinya hujan asam. Hal ini dikarenakan asap industri mengandung gas-gas berbahaya. 2. Menghindari penggunaan bahan bakar batu bara dan mencari alternatif bahan bakar yang ramah lingkungan. Meminimalisir faktor-faktor penyebab kebakaran hutan. Nah, yang keempat, asap yang dihasilkan oleh kebakaran hutan cukup berbahaya bagi kesehatan manusia. Kemudian tidak menggunakan peralatan rumah tangga yang mengandung CFC. CFC tersebut dapat menjadi penyebab pemanasan global, meminimalisir penggunaan kendaraan motor pribadi dan membiasakan menggunakan transportasi umum atau berjalan kaki.
Selanjutnya adalah menanam pohon di sekitar tempat tinggal dan di tepi-tepi jalan raya, terutama pohon yang banyak gas karbon dioksida. Cara melestarikan lingkungan selanjutnya yaitu melestarikan kesuburan tanah. Negara kita memiliki sumber daya berupa tanah yang subur. Bahkan Indonesia terkenal dengan negara agraris karena sebagian besar penduduknya bercocok tanam. Unsur hara yang berada di dalam tanah lama-kelamaan akan habis sehingga tanah menjadi tandus. Tanah yang tandus akan sulit digunakan untuk bercocok tanam. Untuk menghindari hal itu, kita harus melestarikan kesuburan tanah. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk melestarikan kesuburan tanah yakni yang pertama, memupuk tanah. Tujuan dari memupuk tanah tentu saja untuk menyuburkan tanah agar selalu dapat digunakan untuk bercocok tanam. Dengan memberikan pupuk pada tanah, maka unsur hara di dalam tanah tidak akan cepat habis. Akan lebih baik jika menggunakan pupuk organik daripada pupuk anorganik. Hal ini dikarenakan penggunaan pupuk anorganik secara berlebihan dapat menyebabkan pencemaran. Cara yang kedua adalah mendaur ulang sampah plastik. Kegiatan ini perlu dilakukan karena sampah plastik menjadi salah satu penyebab utama pencemaran tanah. Cara yang ketiga adalah mengelola lahan yang tandus. Lahan yang tandus tidak bisa dibiarkan begitu saja. Meski sulit digunakan untuk bercocok tanam karena tidak adanya unsur hara di dalam tanah, tetapi masih ada jenis-jenis pohon yang bisa ditanam di lahan tandus. Hal ini lebih baik daripada membiarkan lahan tandus ditumbuhi ilalang. Pohon-pohon yang tumbuh di lahan tandus nantinya dapat membantu kesuburan lahan tersebut. Ketika daun-daun dari pohon mengering dan berjatuhan di tanah, maka lama-kelamaan daun akan membusuk dan menjadi pupuk alami bagi tanah. Cara melestarikan lingkungan selanjutnya adalah melestarikan hutan. Hutan adalah lingkungan alam yang mengandung banyak sumber daya. Terdapat berbagai macam tanaman dan satwa yang mendiami hutan. Ekosistem hutan sangat penting, tidak hanya bagi kelangsungan hidup penghuninya, tetapi juga bagi manusia. Oleh karena itu, kelestarian hutan harus tetap dijaga agar tidak terjadi kerusakan hutan. Beberapa cara menjaga kelestarian hutan yakni yang pertama melakukan penanaman kembali hutan yang gundul. 2. Menjadikan hutan sebagai cagar alam. 3. Menjaga keberadaan satwa yang berada di dalamnya karena pohon-pohon dan satwa saling bergantung satu dengan yang lainnya. 4. Melaksanakan sistem tebang pilih di mana hanya pohon-pohon yang cukup umur saja yang boleh ditebang. 5. Melakukan sosialisasi pada masyarakat di sekitar hutan agar ikut serta menjaga kelestarian hutan dan mengurangi ketergantungan mereka terhadap hutan. Kemarin kita sudah belajar tentang montase. Nah, sekarang apresiasi terhadap hasil karya montase. Apa itu apresiasi? Apresiasi adalah aktivitas merasakan, menikmati, dan menghargai sebuah karya seni dengan menggunakan panca indera agar setiap manusia dapat menghormati dan mengerti mengenai keberagaman konsep dan variasi artistik dunia seni. Jadi, ada karya seni, seniman, dan apresiator. Apa itu apresiator? Apresiator sebutan untuk orang yang berapresiasi. Pada hakikatnya, apresiasi merupakan bentuk pengembangan sikap empati kepada seniman dan budaya. Jadi, dalam kehidupan bermasyarakat, kegiatan apresiasi yang dilakukan oleh siswa dan para seniman. Hal tersebut dikarenakan dengan kegiatan apresiasi, siswa dapat mengenal karya yang diciptakan oleh seniman. Selain secara tidak langsung, mereka juga menghargai seniman dan karyanya yang sudah dibuat.
Di sini ada contoh hasil karya montase. Proses pelaksanaan apresiasi montasenya yang pertama mengamati. Setiap siswa mengamati sebuah karya yang ditampilkan. Yang kedua yaitu mengingat, mencatat, atau merekam informasi dari hasil pengamatan yang telah dilakukan. Informasi tersebut berupa perasaan yang dirasa dan pertanyaan yang menyangkut dengan apa yang sudah dilihat. Perasaan tersebut berupa perasaan senang, sedih, kagum, dan lain-lain. Informasi yang berupa perasaan disampaikan kepada teman yang lain, sedangkan untuk pertanyaan diselesaikan secara bersama-sama dalam bentuk diskusi. Beberapa penyelesaian masalah dalam bentuk tanah kekeringan, misalnya yang pertama membuat penampungan air atau embung, dua membuat perbaikan dan sarana irigasi, tiga mengatasi pendangkalan waduk, empat proses penghijauan, dan lima membangun hutan kota. Penyelesaian masalah sampah di sungai yang pertama membuat spanduk peringatan, dua mendirikan bank sampah, tiga tempat pembuangan sampah kolektif. Terakhir, penyelesaian masalah longsor. Yang pertama, menghindari pembangunan pemukiman di daerah bawah lereng. Dua, mengurangi tingkat keterjangan lereng dengan pengolahan lahan terasering. Tiga, menjaga drainase lereng yang baik. Sekian materi hari ini. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.